I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better. Kita kan ada tugas hukum agraria disuruh meresum buku. Terus tadi aku sama Cimi ke perpustakaan nemu buku ini. Gimana menurut kalian? Boleh sih kalau menurutku. Nah, terus gimana nih pembagiannya? Pembagiannya sesuai urut absen aja biar gampang. Terus sekalian nanti ini dibaca dulu, ntar kita ketemu lagi. Nanti ketemuannya di mana? Terserah Di sih. kajian aja, Pok. Sekalian nongkrong. Boleh? Boleh. Berarti ini kita pulang dulu aja. Iya. Oke. Ini aku sama Ruslan udah baca bukunya. Kita kan udah baca buku hukum agraria dan hak-hak atas tanah ini kan. Dan menurutku buku ini tuh bagus banget karena buku ini tuh lengkap. Terus apalagi buku ini ditulis sama Pak Urip Santoso, SHMH, dan meskipun tahun terbitnya itu 2005, tapi buku ini tuh sangat rekomendasi buat kita baca. Terus apalagi kamu udah baca bab 1 kan? Iya, udah. Menurut kamu bab 1 itu isinya apa aja sih? Ya, jadi kan aku udah ngebaca bagian bab pertama dan bab 2. Jadi bab pertama itu membahas tentang pengertian agraria dan hukum agraria yang merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala hal yang berkaitan dengan pertanian dan lahan tani dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kemudian sedangkan hukum agraria adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah dan sumber daya alam di dalamnya. Dalam bab ini, penulis juga membahas pembidangan dan pokok bahasan hukum agraria. Pembidangan hukum agraria mencakup pembedahan terhadap hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya. Sedangkan pokok bahasan hukum agraria membahas tentang topik-topik yang menjadi fokus dalam studi hukum agraria. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pengertian hukum tanah. Hukum tanah itu adalah bagian dari hukum agraria. Secara khusus mengatur hak-hak atas tanah, pemilikan tanah, dan segala
peraturan yang terkait dengan kepemilikan tanah. Kemudian dalam bab 2 membahas mengenai hukum agraria kolonial dan politik agraria kolonial. Hukum agraria kolonial merujuk pada peraturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial terhadap tanah dan sumber daya alam di wilayah jajahan mereka. Dalam bab ini penulis membahas latar belakang sejarah hukum agraria kolonial, peraturan yang diberlakukan, dan dampaknya terhadap masyarakat pribumi. Selain itu, politik agraria kolonial juga menjadi fokus pembahasan dalam bab ini. Politik agraria kolonial merujuk pada kebijakan politik yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di wilayah jajahan mereka. Penulis membahas bagaimana politik agraria itu memengaruhi hak-hak atas tanah masyarakat pribumi, serta dampaknya tentang kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Jadi bab satunya itu membahas tentang pengertian agraria dan hukum agraria. Terus yang bab keduanya itu membahas tentang hukum agraria kolonial dan politik agraria kolonial. Ruslan, keren juga ya, dari awalnya aja ternyata buku ini juga menerangkan tentang agraria pada masa kolonial. Dalam bab 3 ini mencakup yang pertama ada upaya penyusunan hukum agraria nasional. Upaya penyusunan hukum agraria nasional ini berisikan tentang menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk membentuk hukum agraria nasional yang komprehensif. Yang kedua, ada faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional. Menjelaskan tentang elemen-elemen yang mengunci mempengaruhi penyusunan hukum agraria. Yang ketiga, sejarah penyusunan undang-undang pokok dalam hukum agraria. Sejarah ini mencakup tentang menelusuri latar belakang sejarahnya terbentuk UUPA. Yang keempat, ada UUPA sebagai hukum agraria nasional. Ini berisikan tentang menguraikan peran UUPA sebagai landasan hukum agraria di Indonesia. Yang kelima, ada peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA. Membahas tentang regulasi dan keputusan yang digantikan oleh UUPA. Dan yang keenam, tujuan UUPA. Untuk menguraikan tujuan utama dari UUPA. Dan yang terakhir, ada asas-asas dalam UUPA. Asas-asas ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang diusung oleh UUPA. Wah, ternyata sejarah terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat rumit dan sangat berliku-liku ya. Tapi pada bab 3 ini dijelaskan secara runtut dan secara rinci, dan juga menjelaskan tentang adanya tujuan daripada Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Terus kalau bab 4 itu tentang penguasaan tanah, bukan sih, Cim? Benar, Vi, di bab 4 ini isinya tentang hak penguasaan atas tanah yang berisi tentang serangkaian kewenangan, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Nah, sesuatu itu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi dari hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak yang diatur dalam hukum tanah tersebut. Terus aku juga udah baca bab 5, itu isinya ruang lingkup, di mana hak atas tanah ini mencakup berbagai jenis hak yang diatur dalam hukum agraria Indonesia, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kemudian dalam yang pertama dalam hak milik, ini hak yang terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum yang ditemukan oleh pemerintah. Hak ini bersifat turun-temurun dan dapat dialihkan serta diwariskan. Dan hanya warga negara Indonesia atau badan hukum tertentu yang dapat memiliki hak
milik atas tanah. Kemudian ada hak guna usaha. Hak guna usaha ini hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan. Nah, hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 35 tahun. Guna usaha ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan besar yang bergerak di sektor pertanian atau perikanan untuk mengelola lahan dalam skala besar. Selain ruang lingkup hak-hak atas tanah yang tadi udah dijelasin sama Jimmy, ruang lingkupnya itu masih ada lagi teman-teman, yaitu ada hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan ini diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 40 UU PA menurut pasal 50 ayat 2 UU PA. Kemudian ada hak pakai. Hak pakai ini sendiri adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UU PA. Hak pakai ini sendiri diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 UU PA. Kemudian ada hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan ini sendiri adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan, dan hak ini diatur dalam pasal 44 dan pasal 45 UU PA menurut pasal 50 ayat 2 UU PA. Kemudian yang terakhir itu adalah hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak ini disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf H UU PA. Macam-macam haknya ini disebutkan dalam pasal 53 UU PA yang meliputi hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, kemudian menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Itu adalah ruang lingkup dari hak-hak atas tanah, teman-teman. Jadi buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, yaitu diawali dari hukum agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga pada masa berlakunya UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU PA dan peraturan pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi kita mahasiswa untuk mempelajarinya. Terus materi-materi yang dibahas dalam buku ini juga tadi udah kita resume semua tentang pengertian dan ruang lingkup hukum agraria dan hukum tanah, hukum dan politik agraria kolonial, kemudian penyusunan hukum agraria nasional hingga disahkan oleh UU PA, ruang lingkup dan hierarki atas penguasaan atas tanah, dan kemudian yang terakhir ada hak tanah menurut UU PA dan peraturan pelaksanaannya. Iya benar, buku ini sangat membantu kita dalam mempelajari hukum agraria dan sangat lemah dan dikemas dengan bahasa yang enak untuk dipahami. Iya kan teman-teman? Iya. Betul. Mungkin karena udah sore kita pulang aja, Bo sih. Yuk.